Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita dihadirkan kembali oleh Allah Ta'ala dalam majelis sholat subuh dengan berjamaah. Kita bersama juga duduk dalam majelis zikrullah. Dalam hati kita masing-masing kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan dengan majelis ta'lim wa ta'lum atau majelis ilmu, yaitu kita dengarkan bersama pembacaan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, yaitu Fadilatul Amal, yaitu diambil dari kitab Fadilatus Shadaqah, bab tentang keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang cukup panjang. Ini tidak usah saya bacakan hadisnya, tapi hanya mafhumnya saja atau artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki dari Bani Israel telah berkata, saya akan bersedekah. Maka pada malam hari ia keluar untuk bersedekah, dan ia telah menyedekahkannya tanpa sepengetahuannya ke tangan seorang pencuri. Pada keesokan harinya orang-orang membicarakan peristiwa itu, yakni ada seorang yang menyedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Maka orang yang bersedekah itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah jatuh ke tangan seorang pencuri. Kemudian ia berkeinginan untuk bersedekah sekali lagi. Kemudian ia bersedekah secara diam-diam, dan ternyata sedekahnya jatuh ke tangan seorang wanita. Ia beranggapan bahwa seorang wanita tidaklah mungkin menjadi seorang pencuri. Pada keesokan harinya, orang-orang kembali membicarakan peristiwa semalam, bahwa ada seseorang yang bersedekah kepada seorang pelacur. Orang yang memberi sedekah tersebut berkata, ya Allah, segala puji bagimu, sedekah saya telah sampai ke tangan seorang pezina. Pada malam ketiga ia keluar untuk bersedekah secara diam-diam. Akan tetapi sedekahnya sampai ke tangan orang yang kaya. Pada keesokan paginya, orang-orang berkata bahwa seseorang telah bersedekah kepada seorang kaya. Orang yang telah memberi sedekah itu berkata, ya Allah, bagimu segala puji, sedekah saya telah sampai kepada seorang pencuri, pezina, dan orang kaya. Pada malam berikutnya ia bermimpi bahwa sedekahnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mimpinya ia telah diberitahu bahwa orang yang menerima sedekahnya tersebut adalah seorang pencuri dan ia mencuri karena kemiskinannya. Akan tetapi setelah menerima sedekah tersebut, diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang kedua adalah seorang wanita pelacur, dan ia melakukan perbuatan yang keji karena kemiskinannya. Setelah menerima sedekah tersebut, diharapkan ia berhenti dari perbuatan dosanya. Orang yang ketiga adalah orang yang kaya, tetapi ia tidak pernah bersedekah. Dengan menerima sedekah tersebut, diharapkan ia mendapatkan pelajaran yang telah timbul perasaan di dalam hatinya bahwa dirinya lebih kaya daripada orang yang memberikan sedekah tersebut. Ia berniat ingin memberikan sedekah lebih banyak dari sedekahnya yang baru saja ia terima. Kemudian orang kaya itu mendapat taufik untuk bersedekah. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Di dalam hadis yang lain, kisah ini disebutkan dengan bentuk yang lain. Mungkin juga sebagai kisah yang berbeda. Dalam sebuah hadis yang lain, kisah ini diceritakan dengan versi yang berbeda. Mungkin itu adalah kisah yang lain. Karena berulangnya kisah seperti itu, maka tidak perlu disangkal. Dan apabila kisah tersebut sama dengan kisah ini, maka kisah tersebut lebih menjelaskan isi dalam hadis ini. Tawus rahmatullahi alaih berkata bahwa ada seorang yang bernazar,
Aku akan bersedekah kepada orang yang pertama kali aku lihat di kampung ini. Kebetulan yang pertama kali ia lihat adalah seorang wanita. Maka ia memberikan sedekahnya itu kepadanya. Orang-orang itu mengatakan bahwa wanita itu adalah seorang yang sangat buruk. Memberi sedekah untuk kedua kalinya memberikan sedekah kepada orang yang pertama kali ia jumpai. Dan ia menjumpai adalah seorang laki-laki. Kemudian ia memberikan sedekahnya. Orang-orang mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang buruk. Kemudian untuk ketiga kalinya ia memberikan sedekahnya pada orang yang pertama kali ia jumpai. Orang-orang mengatakan bahwa ia adalah orang yang kaya. Mendengar hal itu pemberi sedekah merasa bersedih hati. Kemudian ia bermimpi bahwa Allah Ta'ala telah menerima ketiga sedekahnya itu. Wanita itu memang pezina, tapi ia mengerjakannya hanya karena kemiskinannya. Ketika kamu memberinya uang, ia meninggalkan pekerjaan hina itu. Orang kedua adalah pencuri, dan ia pun melakukannya karena kemiskinannya. Karena pemberianmu itu, ia telah meninggalkan pekerjaannya. Orang ketiga adalah orang kaya, dan ia tidak pernah bersedekah. Ia mendapatkan pelajaran karena sedekah itu, ia berpikiran bahwa dirinya lebih kaya darimu. Setelahnya ia lebih banyak bersedekah, maka ia mendapat taufik untuk bersedekah. Hadis dalam kitab Kanzul Ummal. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa jika seorang menyedekahkan hartanya dengan ikhlas, lalu tanpa disadari sedekahnya itu telah sampai kepada penerima yang tidak patut menerimanya, maka Allah Ta'ala tetap menerimanya. Jadi tidak perlu berkecil hati jika mengalami kejadian seperti di atas. Tanggung jawab manusia adalah menjaga keikhlasan niat, karena masalah yang sebenarnya adalah keinginan dan perbuatan. Dan keutamaan orang yang belanjakan hartanya juga telah jelas, bahwa dengan segala jeripayahnya, ketika sedekah seorang diterima oleh orang yang tidak semestinya menerima sedekahnya, hatinya tidak terkotori untuk meninggalkan bersedekah. Bahkan ia terus berusaha hingga orang kedua dan ketiga kalinya untuk memberikan sedekahnya kepada orang yang berhak menerimanya. Dari kisah tersebut dapat diketahui keutamaan orang soleh yang ikhlas dan baik niatnya. Dengan keberkahannya, ketiga sedekah tersebut diterima oleh Allah dan berita gembira tentang terkabulnya sedekahnya tampak dalam mimpinya. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang cukup panjang tentang pentingnya kita senantiasa menjaga niat ikhlas kita dalam bersedekah. Karena dengan niat ikhlas kita, maka Allah akan memberikan segalanya adalah kebaikan, khususnya bagi pemberi sedekah. Dan orang yang diberi sedekah pun, kalau kita yang memberi sedekah itu dengan niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan membimbing hidayah kepada orang yang menerima. Andaikan itu orang yang taat, maka tetap ia akan menjaga ketaatannya. Apabila dia orang yang maksiat atau mengerjakan maksiat, maka Allah akan membimbingnya dengan ia meninggalkan maksiat secara perlahan. Apabila ia orang yang tidak peduli dengan sedekahnya, mungkin orang kaya yang kikir, ya, orang kaya yang bakhil, maka sungguhnya Allah akan membimbingnya menjadi orang yang dermawan. Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghadirkan hikmah yang terbaik, dan pada pemberi sedekah sungguhnya dia akan mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah Ta'ala. Nilai dia telah berinfak fisabilillah, dan nilai dia telah memberikan bantuan kepada orang lain. Maka dalam satu ayat Al-Quran dikatakan bahwa sungguhnya orang yang bersedekah ini ingin ketika ia meninggal agar bisa dikembalikan lagi ke alam dunia. Walaupun hanya 1 menit atau 1 detik pun, ia harapkan bisa untuk menambah lagi amal sedekahnya. Karena sungguhnya pahala sedekah ini akan Allah perlihatkan bukan ketika kita dihisab atau setelah dihisab oleh Allah Ta'ala, justru ketika kita meninggal dunia. Maka di alam barzah, pahala nilai sedekah ini akan begitu terang benderang, sehingga orang yang meninggal merasa harus perlu untuk menambah lagi untuk bisa meningkatkan nilai sedekahnya. Maka sebelum nyawa telah hadir di hadapan kita atau akan hadir di hadapan kita, maka mari kita berikan sedekah terbaik kita.
sebelum nyawa menjemput kita. Maka mari kita kesempatan emas untuk bisa menambah lagi nilai amal sedekah kita. Allahumma amin. Demikian dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.